itu Nabi Nuh umurnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Nabi Nuh, bayangin loh, sampai 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah, mengajak. Terus apa sikapnya kaum Nabi Nuh? Sama, didustakan, bahkan diledekin, dilecehin. Akhirnya Allah perintahkan kaum Nabi Nuh, Allah wahyukan, engkau buat bahtera dan engkau buat perahu. Di mana diperintahkannya buat bahtera perahu? Di tengah hutan. Orang kan kalau bikin bahtera perahu di mana biasanya? Di pinggir pantai, di pinggir. Ini Nabi Nuh Allah perintahkan buat perahu bahtera di tengah hutan, sehingga dia ambil kayu-kayunya dari hutan itu. Kayu gede-gede, pokoknya gede-gede. Orang Nabi Nuh aja usianya 950 tahun. Tingginya berapa Nabi Nuh? Tingginya? Tingginya itu ada yang mengatakan 25 hasta. Kalau Nabi Adam kan 30 sampai 30 meter, karena satu hasta setengah meter. Ada yang mengatakan tingginya itu hampir 20 meter, 25 meter Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam kan 60 hasta, 30 meter. Makin kesini makin pendek. Tingginya segitu. Ini berapa meter ke atas? 7 meter. Iya, kecil. Mungkin di masa Nabi Nuh itu binatang hewannya gede-gede, Pak. Iya, sesuai dengan keadaan manusianya. Bikin kapal perahu, apa yang terjadi? Ame kaumnya diapain tuh kapalnya? Setiap lewat dibuang kotoran manusia tuh diledekin. Dianggap apa ya? Nabi Nuh dianggap gila. Kenapa dianggap gila? Dianggap kayaknya stres nih. Orang namanya bikin bahtera perahu itu di pantai, ini kenapa dibikin di tengah hutan? Diledekin, Pak, dilecehin, diberakin tuh perahu. Nabi Nuh tetap aja karena itu perintah Allah dibikin dakwah. Dan yang lebih sedihnya lagi, Nabi Nuh dakwah bukan hanya ditolak oleh umatnya, tapi yang menolak dakwah Nabi Nuh dari dalam. Siapa? Istri sama anaknya, Pak. Seorang Nabi, seorang Rasul malah menentang dakwah Nabi Nuh. Istri Nabi, istri Rasul, anak Nabi, anak Rasul menentang. Kenapa kok Allah abadikan kisah itu buat pelajaran kita, Pak? Buat pelajaran kita. Itu istri Nabi, istri Rasul, apalagi istri anak ustaz, gak dijamin, Pak. Karena iman takwa nggak bisa diwarisin. Iman dan takwa nggak bisa diwarisin. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan selalu dalam bimbingan Allah SWT. Kembali berjumpa di Kang Abdul channel yang menjelaskan tentang bagaimana kita belajar menuntut ilmu tentang ilmu agama yang dipimpin oleh guru-guru kita. Adapun kali ini yang akan memimpin adalah guru kita Kiai Haji Abu Ali dengan topik pembahasan yaitu tafsir Al-Quran. Mari kita belajar, ya, karena belajar merupakan kewajiban bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, nikmat ihsan, sehat walafiat, dan nikmat menjadi umat Islam, umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan nikmat salat berjamaah. Kemudian kita lanjutkan yaitu taklim atau pengajian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insyaallah kita istiqomah, kita sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di majelis yang penuh rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi penyebab kita yang punya hajat, punya keinginan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita, keluarga kita ada yang sakit, insyaallah penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan renungan malam bersama ayat-ayat suci Quran di bawah naungan surat yang ke-35, yaitu surat Fatir. Yang lalu kita telah sampai pada ayat 3. Berarti malam ini ayat yang 4. Surat Fatir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di kota suci Makkah. Kita telah sampai renungan pada ayat yang ke-3. Malam ini kita lanjutkan yaitu ayat yang ke-4. Betul ya? Ayat yang ke-4 melanjutkan daripada ayat yang ke-3. Jadi meneruskan. Saat di kota suci Mekah Nabi berdakwah. Jadi ini ayat turun lagi Nabi sedang berdakwah gitu. Mengajak masyarakat Mekah saat itu yang masih musyrik, masih kafir jahiliyah, yang masih menyembah berhala untuk beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir. Tapi sayang seribu sayang, mayoritas penduduk Mekah saat itu menolak dakwah Nabi, nggak menerima dakwah Nabi. Secara mayoritas, hanya sebagian kecil yang menerima dakwah Nabi, yang mau ikut dakwah Nabi, tapi mayoritas menolak. Bukan hanya menolak, bahkan Nabi dicaci maki, bahkan Nabi ada ancaman untuk dibunuh. Jadi secara mayoritas ditolak dakwah Nabi. Makanya di dalam sejarah tertulis Allah Subhanahu wa taala tidak menangkan, tidak sukseskan dakwah Nabi di kota suci Mekah karena salah satunya mayoritas menolak. Lalu kenapa Allah menangkan dakwah Nabi di kota suci Madinah? Di Mekah tidak dimenangkan, tapi di kota Madinah dimenangkan. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Madinah, mayoritasnya itu mendukung dakwah Nabi. Sementara di Mekah mayoritas tidak mendukung. Itu Nabi itu dakwah. Kita juga kayak begitu. Kalau tidak didukung oleh mayoritas, nggak jalan. Jadi dukungan itu penting, Pak. Seorang Nabi, seorang Rasul aja tidak dimenangkan dakwahnya di kota suci Mekah lantaran apa? Lantaran mayoritas tidak mendukung. Kenapa? Ini ilmu sunatullah, sebab akibat. Ya, ini hukum sunatullah atau hukum sebab akibat.
Di situ harus ada usaha ikhtiar. Lapar, ini hukum sunatullah nih, hukum alam ya. Lapar, makan. Itu sunatullahnya gitu tuh, sebab akibat. Lapar, nggak usah makan. Tadi kalau waktunya kenyang nggak? Enggak. Ini menyelisih sunatullah malah. Jadi sunatullahnya tuh harus ada usaha. Makan, ya lapar, haus, minum, sakit, berobat, belokot, belajar. Mau dapat duit, kerja. Itu sunatullah Pak. Itu sunatullahnya begitu. Pengen banyak duit, kerja. Pengen sukses, kerja. Kata Imam Syafi'i, kalau pengen sukses di dunia, ya kejar ilmu dunia. Kalau kalian kejar ilmu dunia, kalian menguasai ilmu dunia, kalian akan sukses di dunia. Itu sunatullahnya begitu Pak. Mau dia orang beriman kayak nggak beriman, selama dia berusaha keras, sukses dia. Kalau kita cuma kerjanya zikir aja, tapi nggak usaha, nggak bisa. Itu orang kagak sholat, tapi kok dia sukses ya? Karena bekerja keras dia. Dia mencari ekonomi, bekerja keras biar sukses dia. Itu orang sholat, rajin ke masjid, kok susah ekonominya? Ya dia kagak kerja keras, banting tulang. Dia tidak menguasai ilmu dunia. Itu sunatullahnya gitu. Begitu juga dakwah. Ditolak akhirnya. Makanya lihat ayatnya. Apa ayat yang dikatakan di situ? Wa iyyukazzibuka faqad uzibat rasulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Ayat 4-nya. Lihat. Wa iyyukazzibuk, dan jika mereka penduduk Mekah, maksudnya penduduk Mekah waktu itu ya, dan sekarang. Dan jika mereka penduduk mereka mendustakanmu, itu kafnya domir pada Rasulullah, kata ganti pada Rasulullah. Wa yukadzibuka, dan jika mereka mendustakanmu hai Rasulullah, enggak menerima dakwah engkau, menolak dakwah engkau, kata Allah nih, ditolak. Apa kata Allah? Faqad uzibat rasulun min qabl. Sungguh kata Allah, uzibat, telah didustakan rasul, itu para rasul-rasul min qablik, sebelum engkau wahai Rasulullah. Jadi Allah ingatkan Rasulullah kewajibannya menyampaikan. Orang yang mau alhamdulillah, yang nggak mau jangan dipikirin gitu. Kalau mereka menolak, membantah, mendustakan dakwah engkau, Allah sudah kasih tahu. Faqad uzibat rasulun min qablik, sungguh telah didustakan juga rasul-rasul sebelummu. Jadi sebelum Nabi, sebelum Rasul, itu Nabi-Nabi Rasul juga udah didustakan. Paham gak maksudnya? Udah didustakan, ditolak. Sebelum Nabi, siapa? Siapa Rasul pertama yang Allah utus? Rasul. Nabi Adam bukan Rasul, dia Nabi. Bedain ya Nabi sama Rasul ya. Bedain Nabi sama Rasul. Kalau Nabi buat sendiri, tapi kalau Rasul buat dirinya, tapi dia buat menyampaikan. Ya, bedain Nabi sama Rasul. Nabi Adam bukan Rasul, Nabi dia. Nah, siapa Rasul yang pertama diutus oleh Allah? Ibrahim. Ayo, siapa? Sebelum Ibrahim udah ada kerusakan. Udah ada kerusakan manusia. Dari Nabi Adam, Idris itu manusia belum terjadi kerusakan. Nah, mulai kerusakannya di masa Nabi Nuh. Jadi manusia keturunan Nabi Adam itu rusaknya nih di bidang tauhid, di bidang akidah, di bidang keimanan, di bidang akhlak moral, itu di masa kaum Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh ini adalah salah satu rasul yang pertama diutus oleh Allah untuk berdakwah, untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan yaitu berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah.
Jadi kerusakan manusia pertama ini anak cucu Adam itu di masa kaum Nabi Nuh. Nabi Ibrahim salah kesininya. Nabi Nuh dulu. Berapa tahun Nabi Nuh umurnya? 9.510 tahun. Itu Nabi Nuh umurnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Nabi Nuh. Bayangin loh. Sampai 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah mengajak. Terus apa sikapnya kaum Nabi Nuh? Sama, didustakan, bahkan diledekin, dilecehin. Akhirnya Allah perintahkan kaum Nabi Nuh, Allah wahyukan, engkau buat bahtera dan engkau buat perahu. Di mana diperintahkannya buat bahtera perahu? Di tengah hutan. Di tengah hutan. Orang kan kalau bikin bahtera perahu di mana biasanya? Di pinggir pantai, di pinggir. Ini Nabi Nuh Allah perintahkan buat perahu bahtera di tengah hutan, sehingga dia ambil kayu-kayunya dari hutan itu. Kayu gede-gede, pokoknya gede-gede. Orang Nabi Nuh aja usianya 950 tahun. Tingginya berapa Nabi Nuh? Berapa Nabi Nuh tingginya? Tingginya itu ada yang mengatakan 25 hasta. Kalau Nabi Adam kan 30 sampai 30 meter. Karena satu hasta setengah meter. Ada yang mengatakan tingginya itu hampir 20 meter, 25 meter Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam kan 60 hasta, 30 meter. Makin kesini makin pendek. Tingginya segitu. Ini berapa meter ke atas? 7 meter. Iya, kecil. Mungkin di masa Nabi Nuh itu binatang hewannya gede-gede, Pak. Iya, sesuai dengan keadaan manusianya. Bikin kapal perahu, apa yang terjadi? Sampai kaumnya diapain tuh kapalnya? Setiap lewat dibuang kotoran manusia itu diledekin. Dianggap apa ya? Nabi Nuh dianggap gila. Kenapa dianggap gila? Dianggap kayaknya stres nih. Orang namanya bikin bahtera perahu itu di pantai, ini kenapa dibikin di tengah hutan? Diledekin, Pak. Diledekin, dilecehin, diberakin tuh perahu. Nabi Nuh tetap aja karena itu perintah Allah dibuat, dibikin dakwah. Dan yang lebih sedihnya lagi, Nabi Nuh dakwah bukan hanya ditolak oleh umatnya, tapi yang menolak dakwah Nabi Nuh dari dalam. Siapa? Istri sama anaknya, Pak. Seorang Nabi, seorang Rasul malah menentang dakwah Nabi Nuh. Istri Nabi, istri Rasul, anak Nabi, anak Rasul menentang. Kenapa kok Allah abadikan kisah itu buat pelajaran kita, Pak? Buat pelajaran kita. Itu istri Nabi, istri Rasul, apalagi istri anak ustaz, nggak dijamin, Pak. Karena iman takwa nggak bisa diwarisin. Iman dan takwa nggak bisa diwarisin. Kalau harta bisa diwarisin, tapi kalau iman dan takwa itu nggak bisa diwarisin kepada istri, kepada anak, nggak bisa. Tuh ditolak. Dan yang menolak bukan hanya orang luar, tapi istri dan anaknya. Maka istri Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh nanti ditempatkan di mana dia? Neraka. Nggak mau beriman. Nggak mau beriman dia. Tuh istri Nabi Nuh. Nabi Nuh istrinya nggak satu, Pak. Jadi seluruh manusia ini semua, Pak, keturunan daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh ada anaknya Kan'an, Yafis, Sam, Ham. Sam, Ham, Yafis ini dia ikut Nabi Nuh. Kan'an tenggelam airnya, tenggelamkan oleh Allah. Ya. Nabi Nuh bilang, wahai nak, sini dijelaskan di dalam surat, wahai anakku sini naik perahu bersama bapak, bersama ayah. Karena enggak, saya nggak mau, saya akan naik ke gunung yang lebih tinggi. Ternyata gunung itu airnya sampai melewati meninggal, rendam. Nabi Nuh anaknya Sam, Ham, Yafis inilah jadi nanti yang tinggal bakalnya ke Asia, ke Afrika, ke Eropa. Itu dari keturunan Nabi Nuh. Tiga akhirnya sisanya, nah itulah berkembangnya manusia. Nah cuman yang kita ambil kaum Nabi Nuh mendustakan,
dakwah Nabi Nuh, bahkan istri anaknya. Mungkin sekarang kalau ada istri yang PA, anak yang PA, anaknya kita ini punya istri anak PA, udah nggak usah heran, kita dikumpulin bersama istri Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh kan. Allah jelaskan kepada Rasul, jika mereka mendustakan dakwamu wahai Rasulullah, Rasul-Rasul sebelummu juga didustakan mereka. Nabi Nuh, mulai dari Nabi Nuh. Terus siapa lagi setelah Nabi Nuh, keturunan Nabi Nuh? Nabi Hud didustakan, Nabi Hud. Nabi Soleh untanya dibunuh. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi siapa lagi? Nabi Lut. Bahkan Nabi Lut istrinya juga sama, menentang. Bahkan kaum Nabi Lut, kaum ini kaumnya yang parah mereka. Kaumnya kaum homoseksual. Itu kaum Nabi Lut, akhirnya diazab Allah, tanahnya, buminya ditumpahkan, dibalikin. Jadi mulai dari Nabi Nuh, mulai Nabi Hud, Soleh, Nabi Lut, dan Nabi Ibrahim pun sama. Di Babilonia dia dakwah, ngajak kepada Raja Namrus dan pengikutnya untuk beriman pada Allah, ninggalkan seluruh berhala. Diterima apa ditolak? Ditolak Nabi Ibrahim. Dan kita tahu sejarahnya bagaimana Nabi Ibrahim itu berhala-berhala di tempat gedung yang ada berhala-berhalanya, tempat persembahan orang-orang Raja Namrus, itu dihancurin berhala-berhala. Hancurin. Yang disisihin apa? Patung yang satu yang gede. Di lehernya ditaruh kapak. Itu Raja Namrus bersama pengikutnya waktu mau ibadah masuk ke ruang, ke gedung, dilihat Tuhannya pada berantakan Tuhannya. Palanya patah, kakinya patah, tangannya patah. Marah. Ini siapa nih? Kerjaan siapa ini yang membuat Tuhan-Tuhan kita ini pada berantakan kayak gini? Ada yang ngasih tahu intelnya. Ada, wahai raja, siapa? Ibrahim. Panggil Ibrahim, dipanggil. Terjadi dialog. Engkau yang melakukan, kata Nabi Ibrahim. Lah, itu tanya aja tuh satu, masih ada Tuhan yang paling besar gede. Patung yang paling besar gede, tanya dia, itu ada kampaknya tuh di lehernya, mungkin dia itu yang ngancurin. Kata Raja Namrus, lah bagaimana dia bisa ngancurin? Dia nggak bisa bergerak. Dan Nabi Ibrahim, kenapa nggak bisa bergerak? Lu anggap Tuhan, lu anggap pencipta. Tetap aja, karena dia punya kekuasaan, ya udah kalah debat, punya kekuasaan, tapi yang ada pakai tangan besi, hukum mati. Gimana cara hukum matinya? Bakar. Siapkan kayu yang banyak untuk membakar itu Ibrahim. Terus senjatanya ditolak, ditentang, dihukum lagi Nabi Ibrahim. Ya, dihukum, dilemparin ke dalam api. Nabi Ibrahim doanya apa? Zikirnya. Hasbunallah. Itu Nabi Ibrahim tuh, ya zikir waktu dia dihukum, dilemparin ke dalam api yang berkobar-kobar. Nabi Ibrahim sudah hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat Allah wa ni'man nasir. Yang dibaca Nabi Ibrahim waktu dibakar itu doang, hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat Allah wa ni'man nasir. Nabi Ibrahim udah gak bisa berdaya, gak bisa berbuat apa-apa, dan gak bisa melawan kezoliman, kesewenang-wenangan Raja Namrus. Sudah dia pasrahkan urusannya kepada Allah. Jadi udah gak bisa berdaya melawan, udah diserahin urusannya kepada Allah. Kita juga kayak gitu, kita udah gak bisa apa ya, susah nyari keadilan gini, udah serahin aja urusannya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah sebaik-baiknya pelindung, wa ni'man nasir, dan Allah lah sebaik-baiknya penolong. Dibaca tuh zikir itu Nabi Ibrahim. Masuk ke dalam, ke tengah-tengah api, tidak ada api itu selembar rambut pun Nabi Ibrahim yang membakar, nggak ada. Kenapa? Allah perintahkan api ya, itu untuk dingin, disuruh dingin. Ya nar, Allah panggil, ya. Wahai api, dinginlah engkau. Dingin pak apinya. Jadi hukum alamnya Allah rubah, yang api yang sifatnya panas jadi dingin. Tuh dingin. Bahkan ada ulama tafsir mengatakan itu pada saat Nabi Ibrahim dibakar, kemudian Allah perintahkan api untuk dingin, itu bukan hanya di situ doang pak, bahkan api yang ada di dunia saat itu dingin semuanya. Jadi bukan hanya berlaku di
Nabi Ibrahim daerah Babylon itu, tapi di seluruh alam ini itu api saat itu menjadi dingin. Ya, makanya orang Sindang Kasa bikin kopi itu sampai 2 jam 3 jam kok nggak mendidih di airnya, karena dingin. Gitu. Selamat Nabi Ibrahim, selamat ya Nabi Ibrahim. Bacanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Biasanya kalau di dalam ilmu kanuragaan, ya, kanuragan itu dijadikan zikir tuh Pak. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil itu dijadikan zikir gitu, dijadikan wirid. Untuk apa? Untuk biar dia kalau kena api, ya, kalau kebakar itu enggak kebakar ya. Gitu. Ya. Ada diwiridin media sekian ribu itu diwiridin, kemudian dia tes tuh. Dia nyalain api, tangannya dibakar. Ya alhamdulillah Pak, gosong sangatnya. Lagi itu mukjizat, beda itu mukjizat itu ngapain itu suka kesono-sono sih, itu mukjizat Nabi Ibrahim. Jadi mukjizat Allah berikan kepada para nabi dan para rasul gitu, bukannya kita mau biar gimana juga nggak bisa. Nabi Ibrahim sama didustakan. Terus siapa lagi tuh para nabi-nabi rasul yang didustakan? Nabi Musa. Siapa kaumnya? Bani Israel. Siapa kaum Yahudi didustakan Nabi Musa. Padahal Bani Israel waktu di Mesir, dia tinggal di Mesir itu dijadikan budak oleh Fir'aun. Kurang lebih saat itu jumlahnya menurut ulama tafsir 600.000 kaum Bani Israel ada di Mesir, dan mereka dijadiin budak oleh Fir'aun. Mereka dipaksa kerja keras 24 jam tanpa digaji. Makanya Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun, izhab, pergi engkau, selamatkan kaum Bani Israel, keluarkan dari cengkeraman Fir'aun, dari kezaliman, kesewenang-wenangan Fir'aun. Pergi engkau Musa, selamatkan mereka. Akhirnya apa? Diselamatkan Bani Israel. Tengah malam Nabi Musa mengajak Bani Israel keluar dari negeri Mesir. Keluar. Menuju kemana? Menuju ke Palestina. Dari Mesir ke Palestina. Jalan kaki. Naik apa dulu? Jalan kaki Pak. Belum ada Grab. Jalan. Kemudian intelijen Fir'aun kasih tahu, wahai raja, kaum Bani Israel telah keluar tengah malam dari Mesir. Setelah dilaporkan, akhirnya Fir'aun menyiapkan pasukan, siapkan pasukan semua kekuatan, 1 juta dikerahkan. Yang pakai kuda, yang berjalan kaki itu pasukannya dikerahkan untuk mengejar Bani Israel, untuk membunuh, membantai, melenyapkan kaum Bani Israel. Akhirnya bersama Nabi Musa Bani Israel dibawa. Fir'aun ngejar. Sampailah akhirnya di tengah laut, di pinggir laut. Di pinggir laut, di depan laut. Bingung kaum Bani Israel. Di depan laut, di belakang Fir'aun. Ini maju kena, mundur kena. Kalau dia ke laut, nyebur, dia tenggelam. Kalau dia nggak nyebur, Fir'aun akan membantai mereka. Bingung. Dalam keadaan darurat kayak begitu, Allah perintahkan Nabi Musa, wahai Musa, lemparkan tongkat. Ini mukjizat lagi. Lemparkan tongkat. Dilemparin tongkat ke laut. Terbelahlah laut menjadi 12 jalan. Karena Bani Israel terdiri dari 12, anaknya 12. Dari 12 kabilah terbuka airnya. Jalan air Bani Israel dikejar-kejar Pak, gimana sih? Kayak kita dikejar anjing gimana sih? Wah, terus kejar sampailah ke daratan dia. Fir'aun kejar. Dikejar juga Fir'aun, tapi di tengah-tengah laut Allah perintahkan laut untuk kembali menyatu. Tenggelamlah airnya Fir'aun dan pasukannya. Ditolak. Baru aja diselamatkan oleh Bani Israel. Kemudian Nabi Musa pesan kepada Harun dan Bani Israel, aku dipanggil oleh Allah selama 40 hari 40 malam untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa pesan kepada Fir'aun, jaga di Bani Israel, jangan sampai dia mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah. Berangkat Nabi Musa. Kemana? Ke bukit Tursina, 40 hari 40 malam.
Balik lagi, apa yang terjadi? Ternyata Bani Israel udah lagi bukan menyembah Allah. Menyembah siapa ya? Menyembah sapi betina yang dibuat oleh sapi. Sampai Nabi Musa marah-marah, sampai Harun dimarahin, sampai jenggot ini ditarik. Kenapa engkau biarkan? Harun bilang, saya udah kasih tahu. Tuh, didustakan Nabi Musa oleh kaumnya Bani Israel. Begitu juga Nabi Isa sama. Dan begitu juga Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah di kota suci Mekah itu mayoritas menolak. Makanya Allah mengatakan wa iyyukadzibuka faqad kuzibat rasulun min qablik. Dan jika mereka mendustakan engkau wahai Rasulullah, menolak dakwah engkau wahai Rasulullah, maka sungguh telah didustakan yaitu rasul-rasul sebelummu. Ya, makanya Allah tidak menangkan Nabi di kota suci Mekah karena mayoritas menolak. Tapi di Madinah dakwah Nabi dimenangkan karena mayoritas penduduk Madinah terima Ustadz Hojrot. Walaupun ada Yahudi di situ, tapi minoritas. Jadi kita juga dakwah. Kalau nggak didukung mayoritas, nggak bisa bakal jalan. Nggak bakal jalan. Apa aja deh. Kalau nggak didukung mayoritas, nggak bisa jalan. Jadi dukungan itu penting, perlu. Kita aja deh di keluarga, kalau istri kita nggak ngedukung gimana? Susah Pak. Bermasalah terus. Itu perlu dukungan daripada istri. Kemudian apa di penghujung ayatnya? Allah katakan wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah turja'ul umur. Semua urusan perkara akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menerangkan, menjelaskan tentang dakwah Nabi yang ditolak, dan Allah mengabarkan, menghibur Nabi agar Nabi jangan bersedih, jangan dipikirin, jangan. Kalau bahasa kitanya gini, kenapa sih orang diajak baik gak mau, diajak sholat gak mau, diajak ngaji gak mau, diajak kebaikan gak mau? Itu jangan dipikirin tuh. Kita jangan dipikirin, kewajiban kita ngajak. Ya, kewajiban kita ngajak, jangan maksa. Jadi kita jangan mikirin orang-orang yang nggak mau, jangan, dan jangan, nggak boleh maksa juga, nggak boleh. Jadi kewajibannya hanya menyampaikan. Jadi seluruh urusan perkara itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas kan? Bisa jam berapa? Jelas ya. Kemudian kita lihat lagi ayat yang berapa itu? Ayat yang kelima. Perhatiin ayat yang kelima. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la taghurrannakum billahi ghurur. Kemudian Allah mengatakan ya ayuhan nas, hai seluruh manusia. Kemarin kita dijelasin ya. An-nas itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya apa yang mufradnya? Al-insan. Al-insan seorang manusia, banyak manusia, an-nas. Jadi ya ayuhan nas ini umum. Kalau khusus ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, itu ayat khusus, istimewa. Tapi ini ayatnya umum, ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia. Jadi semua manusia. Yang mau beribadah, yang tidak beribadah, ini semuanya dipanggil ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu itu khusus dari sekian manusia, dipanggil itu orang-orang yang khusus. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu pakai amanu, khusus yang dipanggil orang-orang beriman. Tapi ini semua manusia. Ya ayyuhan nas, manusia. Apa kata Allah? Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Jadi Allah panggil manusia, kemudian Allah katakan inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah sih? Janji Allah apa bagi kita? Allah janjiin sama kita ini apa gitu? Sekarang kita ibadah nih, kita kan sholat ya.
Kita sholat, emang kita sholat mau ngapain sih? Di samping perintah Allah ada nggak janji Allah? Janji Allah itu salah satunya kepada kita, kelak di akhirat Allah akan masukkan kita ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Kita sholat, kita puasa, kita ngaji, infak, sedekah. Emang yang kita harapin apa? Janji Allah. Apa salah satu janji Allah yang terbesar buat kita? Kelak kita akan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat Fatir ini ada yang nanya, "Ya Rasulullah, apakah nanti penduduk surga sakit, lelah, capek, menderita?" Rasul bilang enggak, turun ayat ini Pak. Enggak, penduduk surga enggak mengalami seperti penduduk di dunia. Kalau di dunia kan kita lelah, capek ya. Apalagi kita kemarin habis kurban kan, kurban capek kan gitu. Habis motong sapi, motong kambing, bagi-bagiin, capek nggak Ustaz? Capek Ustaz ya? Sampai sore Pak Omang ya. Sampai sore capek, lelah gitu. Nah ini masih ada sisa-sisanya. Gitu. Tapi kalau kita nyate, kita sate, kemudian kita apa lagi tuh kambing yang enak, bikin sop, bikin gulai, nah itu agak semangat lagi kita. Jadi janji Allah itu benar. Kita harus yakin bahwa Allah ini janjinya pasti benar. Dan juga janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Di janji Allah nih kepada orang-orang yang beriman yang selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Janji Allah apa? Allah akan memberikan ketenangan dalam hatinya. Allah akan memberikan ketenangan dalam hatinya, dan Allah akan menghilangkan dalam hatinya kesempitan, keresahan dan kegelisahan. Itu janji Allah kepada orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Itu pasti Allah akan memberikan ketenangan dalam hatinya. Allazina amanu tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainu qulub. Itu janji Allah, ketenangan dalam hatinya. Itu janji yang dijanjikan Allah. Maka janji Allah itu udah pasti benar. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Makanya di ayat berikutnya dikatakan fala taghurrannakumul hayatad dunya, dan jangan kalian tertipu, terbedaya dengan apa? Al hayatud dunya, kehidupan dunia. Ini hati-hati nih kita. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Dalam ayat yang lain, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kehidupan yang menipu. Itu dalam ayat yang lain. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Kemudian apalagi wala yaghurrannakum billahi al-ghurur, dan juga jangan kalian tertipu dengan setan yang pandai menipu, yang pandai merayu. Kalian tertipu billah tentang Allah. Maksudnya kalian yang tidak percaya dengan janji-janji Allah, bahwa Allah berjanji Allah akan memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat yang kelimanya Allah panggil manusia dan Allah terangkan janji Allah itu benar, dan jangan kalian tertipu dua, yaitu kehidupan dunia dan janji-janji setan. Bisikan setan ini banyak dua. Jadi banyak manusia tertipu, manusia tersesat jalannya. Ini persoalan antara dua, yaitu kehidupan dunia dan tipu daya setan. Itu aja. Jadi tertipu dengan kehidupan dunia artinya apa? Dia sibuk mengejar dunia sampai lupa dengan kehidupan akhirat. Begitu. Itulah dunia. Yang kedua apa? Yaitu bisikan daripada tipu daya setan. Itulah ayat yang kelima yang menerangkan, menjelaskan, Allah perintahkan kepada seluruh manusia untuk meyakini bahwasanya janji Allah benar, dan Allah ingatkan manusia jangan tertipu dengan bujuk rayu setan, dan juga jangan tertipu dengan urusan dunia. Dengan urusan dunia ini dua ini yang jadi masalah buat manusia. Tertipu dengan kehidupan dunia dan juga tertipu dengan sang penipu yang ulu, yang pandai, yaitu setan laknatullah. Kemudian di ayat 6-nya dikatakan Allah inna syaitan lakum adu. Allah katakan ya, sesungguhnya setan bagi kalian itu musuh. Lalu dikasih tahu ya,
Sesungguhnya setan bagi kalian itu adalah musuh. Setan ini siapa sih? Dalam surat An-Nas, setan itu minal jin, nanti setan itu dari jenis jin dan jenis manusia. Setan itu bukan wujud, bukan bentuk. Setan itu sifat. Setan itu sifat karakter yang menentang Allah, yang tidak taat kepada Allah. Yang tidak taat kepada Allah artinya dia menentang Allah, itu sifat watak tabiat, namanya setan. Jadi setan itu wujudnya apa ya? Minal jin, nanti bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi setan itu bukan bentuk, bukan wujud. Dia sifat karakter yang tidak baik. Maka kita sering bilang, sering kita lihat orang tua marah sama anaknya. Itu anaknya yang dimarahin, biasa orang tua keluar kata-kata apa? Dasar lu anak setan gitu. Bukan dia yang setan, artinya apa? Sifatnya, karakternya yang nggak baik. Jadi setan itu sifat karakter yang nggak baik, itu setan namanya. Dari bangsa mana? Bangsa jin dan bangsa. Maka kata Allah di sini, sesungguhnya setan bagi kalian musuh. Jadi setan itu musuh. Kalau setan itu gangguan dari luar, dia sukanya nggak bisikin Pak. Ini kita kayak lagi di majelis saja nih. Emang dia nggak bisikin Pak. Dibisikin apa kata Nabi? Dibisikin tempat duduk kita. Ditiup. Tidur. Itu bisikan itu. Ditiup. Tuh. Itu setan itu bisikan deh. Itu dari luar. Lalu bagaimana kalau kita ada bisikan gangguan setan? Kata Allah, wasta'in billah, mintalah pelindung kepada Allah. Baca apa kita? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pergi Pak. Saat kita ada gangguan bisikan bikin kita malas ibadah, baca aja udah tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pergi ini. Dan yang paling bahaya musuh bukan dari luar, dari dalam diri kita Pak. Apa? Syahwat kita. Nafsu kita ini dalam diri kita Pak. Ini 24 jam ada di kita. Kalau setan di luar. Tapi kalau syahwat, nafsu, ya, lagi nafsu lawamah kan yang ngajaknya kepada maksiat itu ada dalam diri kita dan 24 jam kita. Jadi Allah diterangin jelasin. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi, apa kata Allah? Fattahizuhu, maka jadikan dia sebagai musuh antum. Jadikan dia sebagai musuh. Ini kebalik. Musuh dijadiin teman, teman dijadiin musuh. Dan di penghujung ayat lihat, innama yad'u hisbahu. Sesungguhnya mereka setan ini mengajak hisbahu kepada kelompoknya, kepada golongan. Liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka nanti masuk yaitu menjadi penghuni neraka asyair. Neraka yang menyala-nyala. Itu tujuan daripada setan, menyeru mengajak kita dan menjerumuskan kita nanti masuk ke dalam neraka. Jadi maka jadikanlah setan, kata Allah, dia sebagai musuh dan jangan kita jadikan dia sebagai teman. Mau nanya nggak?